Bab 5, Part 1041-1045. Boom! Terdengar suara keras, dan kedua pedang tajam Ki itu bertabrakan dengan keras, menimbulkan suara yang sangat besar. Lokasi di mana pedang Ki bertabrakan menyala dengan seberkas cahaya, seperti ledakan matahari kecil. Cahaya langsung menyelimuti kedua sosok itu. Gelombang udara yang tak terlihat menyapu ke segala arah, mengubah segala sesuatu yang dilewatinya menjadi bubuk. Pepohonan hancur berkeping-keping, tembok hancur, dan debu di langit menutupi seluruh area dalam radius puluhan meter. Ratusan meter jauhnya, di bawah atap, semua orang menyaksikan semua ini dengan tatapan kosong. Baik itu Mu Hansing, Liu Anze, dan lainnya, hati mereka berdebar kencang. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini. Hanya debu di langit yang berangsur-angsur menghilang, dan semua orang menahan napas dan menatap kosong ke kejauhan. Bahkan Sixiu, yang sangat percaya pada ayahnya, tutup mulut. Melihat dengan gugup pada debu yang berserakan. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi debu perlahan-lahan jatuh ke tanah, dan dua sosok buram perlahan-lahan terlihat di mata semua orang. Di tempat mereka berdua berdiri, terdapat sebuah lubang yang dalam dengan diameter lebih dari 10 meter. Sosok mereka berdua berdiri di dua bagian lubang tersebut. Leon menundukkan kepalanya dan melihat lubang darah yang benar-benar menembus perutnya, lalu melihat luka di dadanya yang terbuka oleh energi pedang, dan kemudian menatap Dugu Jian di seberangnya. Dugu Jian memegang pedang di satu tangan, dan ujung pedangnya mengarah langsung ke tanah. Namun, dia tidak melihat dirinya sendiri, tetapi hanya melihat ke bahu kirinya, di mana juga terdapat bekas luka dalam yang terlihat di tulang. Namun, Dugu Jian tidak marah karena banyak luka pedang di tubuhnya. Dia masih memiliki senyuman tipis di wajahnya, tampak sangat senang. Leon, kamu benar-benar kuat. Kamu mampu memahami maksud pedang yang begitu murni di usia seperti itu. Bukan tidak adil sama sekali jika ayahku mati di tanganmu. Dugu Jian menoleh ke arah Leon, hehe, tersenyum. Tidak perlu berterima kasih padaku, aku akan mengirimmu menemui ayahmu secara gratis. Leon memandang Dugu Jian dan berkata dengan dingin, haha, kamu masih muda, percaya diri, dan penuh energi. Kamu sangat baik, kok. Dugu Jian sama sekali tidak peduli dengan kutukan Leon dan masih berkata sambil terkekeh. Leon mengangkat alisnya. Dengan bakatmu, mungkin tidak butuh waktu 10 tahun untuk mencapai puncak seni bela diri. Sayang sekali kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan itu lagi. Saat kata-kata itu jatuh, aura yang sangat kuat tiba-tiba meletus. Pakaian di tubuhnya bergerak secara otomatis, dan niat pedang yang menakutkan muncul dari tubuhnya. Pedang besi di tangannya bahkan mengeluarkan suara, berdengung. Murid Leon tiba-tiba menyusut. Aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menghilangkan cacat terakhir untukku. Sebagai imbalannya, aku akan mengirimmu dalam perjalanan dengan pedang terkuat dalam hidupku. Dugu Jian terkekeh dan perlahan mengangkat pedang di tangannya, pedang besi. Ujung pedangnya menunjuk langsung ke Leon. Aura misterius dan mendominasi muncul dari tubuh Dugu Jian. Seluruh dunia berubah warna. Energi spiritual di sekitarnya tampak menjadi hidup, dan mulai mengalir menuju Dugu Jian dengan gila-gilaan. Tetapi energi itu tidak mengalir ke tubuhnya, tetapi menuju pedang besi yang tampaknya biasa. Zongjing. Pada saat seperti itu, Dugu Jian melangkah ke ranah sekte yang diimpikan banyak pejuang. Auranya terus meningkat, dan aura menakutkan menyelimuti seluruh dunia. Ayahmu sudah selesai. Mu Hansing berkata dengan tenang dengan ekspresi wajahnya beberapa ratus meter jauhnya. Dugu Jian, satu-satunya laki-laki yang tersisa dari keluarga Dugu,
laki-laki yang menanggung pertikaian darah keluarga Dugu, selalu mengesampingkan kebencian, dan malah mengandalkan kekuatan pedang musuh untuk mengasah ilmu pedangnya. Akhirnya, saya melangkah ke ranah sekte misterius. Ini sama sekali bukan sekte biasa. Sekte biasa, jarak yang begitu jauh tidak akan pernah memberikan tekanan sebesar itu pada Mu Hansing dan pedang ganas yang sepertinya membuat lubang di langit. Seluruh semangat Dugu Jian mencapai puncaknya pada saat ini. Mu Hansing bahkan merasa jika Dugu Jian ingin membunuhnya, dia tidak perlu mengambil tindakan sama sekali, hanya dengan melihat saja sudah cukup untuk membunuhnya. Inilah kekuatan Zongjing. Kamu Siu sudah mati. Tidak ada ketegangan. Yang lainnya memiliki mulut kering dan menatap kosong ke depan. Liu Anze dan orang tuanya merasa seolah-olah hati mereka ditekan oleh gunung. Bahkan sulit bernapas. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang keluar. Bahkan anak kecil itu tersipu dan bernapas dengan cepat karena suasana yang dingin. Namun, dia tetap berteriak dengan keras kepala, "Tidak, ayahku tidak akan mati, dia tidak akan pernah mati." Mulai menangis tanpa alasan, menangis dengan sangat sedih dan putus asa. Tampaknya dia bahkan tidak terlalu mempercayai kata-katanya sendiri. "Leon, istirahatlah dengan tenang." Dugu Jian tertawa keras, memegang pedang di satu tangan, dan menyerahkan pedang itu ke arah Leon. Dia membagikan pedang pertamanya setelah memasuki ranah sekte, dan itu juga merupakan pedang terkuat yang bisa dia gunakan sejauh ini. Dengan satu serangan pedang, langit dan bumi hilang cahayanya. Angin berhenti dan awan berhenti. Tampaknya waktu juga berhenti pada saat ini, dan seluruh dunia berubah menjadi sangkar besar, mengikat erat Leon di dalamnya. Dia tidak bisa bereaksi sama sekali dan hanya bisa membiarkan ujung pedang besi itu semakin mendekat padanya. "Apakah kamu akan mati?" Melihat ujung pedang semakin dekat dengannya, Leon merasakan pikiran putus asa di dalam hatinya. Sepertinya tidak ada cara lain selain menunggu kematian. Kematian tidaklah buruk. Dalam 20 tahun terakhir, dia telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak pernah lolos dari kematian, tetapi dia tidak pernah putus asa seperti sekarang. Hanya saja dia benar-benar tidak ingin mati. Dengan mata putus asa, dia melihat keluar Dugu Jian dan melihat Liu Anze di bawah atap yang jaraknya ratusan meter. Hati Leon merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan. Ayah tidak akan mati, dia tidak akan pernah mati. Tiba-tiba, Leon seperti mendengar tangisan, yang sepertinya adalah suara putranya. Leon menatap anak kecil yang memanggilnya ayah. Melihat matanya yang keras kepala, Leon tersenyum. Sebagai seorang ayah, dia tidak pernah memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Bagaimana dia bisa mati seperti ini? Sixiu, kamu benar, ayah tidak akan mati, ayah tidak akan pernah mati. Leon terkekeh. Beberapa energi menyebalkan yang tersisa di dantiannya tiba-tiba meledak dan mengalir ke jantungnya. 7 lubang dan 3 titik akupuntur terhubung dalam garis lurus pada saat ini, dan Zenki langsung mengikuti garis lurus ini dan masuk ke suatu tempat di dalam hati. Boom! Suara teredam datang dari tubuh Leon. Dalam latihan pencaksilat, seseorang telah memasuki alam bawaan sebelum ia memasuki ambang batasnya. Alam bawaan dibagi menjadi 9 alam. Memurnikan tubuh, menempa tulang, melunakkan darah, mencerahkan pikiran, membuka blokir meridian, mematahkan meridian, membuka lubang, melubangi titik akupuntur, dan membuka laut. 3 alam pertama berfokus pada mengendalikan tubuh fisik. Hanya tubuh fisik yang kuat yang dapat menahan energi sejati yang agung. Pencerahan adalah sebuah rintangan, inilah pemahaman tentang seni bela diri.
5 alam dan 6 alam dikelilingi oleh meridian yang membuka tubuh, tidak hanya membentuk siklus di dalam dirinya, tetapi juga menghubungkan dengan siklus besar langit dan bumi. Setelah 6 alam, terbukalah 7 lubang untuk memahami warisan. 7 lubangnya terbuka lebar dan mampu menembus 3 titik akupuntur langit dan bumi. Setelah 3 titik akupuntur dibuka, kekuatan mental menjadi 2 kali lipat dan tingkat kultivasi meningkat pesat. Bagi banyak pejuang, ini adalah yang terakhir. Namun, jika Anda dapat memperoleh kembali energi sejati dalam tubuh Anda dan membuka lautan kehidupan, Anda akan memasuki level lain. Pada saat ini, kekuatan tempur seorang pejuang tidak lagi terbatas pada jumlah energi yang sebenarnya, tetapi yang lebih penting adalah pemahaman tentang seni bela diri. Tinju memiliki niat kepalan, pedang memiliki niat pedang, dan pedang memiliki niat pedang. Saat ini para pendekar tidak hanya bisa meminjam kekuatan langit dan bumi, tetapi bisa langsung mengerahkan kekuatan langit dan bumi berdasarkan pemahamannya sendiri tentang seni bela diri. Setiap gerakan, setiap gaya mengandung kekuatan langit dan bumi, dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Pada saat kritis dalam hidup dan mati ini, Leon, yang baru saja memasuki alam ke-8, sekali lagi menerobos dan memasuki alam bawaan ke-9. Dengan munculnya lautan kehidupan, energi yang sangat murni melonjak ke seluruh tubuhnya, dan energi serta energinya mencapai puncaknya pada saat ini. Lautan kehidupan sudah mengandung energi agung. Energi ini berbeda dengan energi biasa yang menyebalkan, tetapi energi yang lebih misterius, yang disebut kekuatan jiwa. Kekuatan tempur para pejuang yang telah mencapai level ini tidak lagi terbatas pada tubuh fisik. Jalur pengembangan diri juga telah ditingkatkan dari tubuh fisik menjadi pengembangan kekuatan jiwa. Itu sudah merupakan bidang praktik yang lain. Dengan cara ini, Leon membuka lautan kehidupan. Saat energi murni di laut kehidupan mengalir ke seluruh tubuhnya, kekuatan mentalnya yang habis tiba-tiba melonjak dan menjadi lebih jelas. Kesadaran Leon langsung ditarik ke dalam celah yang bahkan tidak dibuka oleh 4 guru besar. Leon telah membuka titik akupuntur yang disebut Sensang. Hanya saja dia tidak bisa memasuki ruang titik akupuntur ini sebelumnya, dan dia tidak pernah bisa memahami warisan yang tersembunyi di titik akupuntur ini. Tapi sekarang, dengan peningkatan kekuatan mentalnya dan kemajuan besar dalam kekuatan jiwanya, dia baru saja ditarik ke ruang ini. Di bidang penglihatannya, langit gelap, dan bumi juga gelap. Di tanah yang gelap tergeletak mayat besar. Meski jenazah sudah lama mati, namun seluruh tubuhnya masih bersinar dengan cahaya keemasan, hanya saja ada lubang darah besar di jantungnya. Darah di sekitar lubang darah sudah lama mengering, tapi Leon masih merasakan pedang tajam melayang di sekitar lukanya, seolah tidak akan hilang setelah ribuan tahun. Merasakan niat pedang yang dingin dan tajam, Leon samar-samar sepertinya memahami sesuatu. Matanya terbuka dalam sekejap. Saat ini, pedang besi hitam telah tiba di depan dahinya, kurang dari 1 cm jauhnya. Saat dia hendak menusuk dahi Leon, Leon tiba-tiba bergetar, dan sangkar langit dan bumi yang membelenggunya langsung hancur, seluruh tubuhnya terlepas, dan kemudian dia menabrak langsung ke senjata dingin yang berkilauan itu pedang. Sepertinya dia mengirim dirinya sendiri ke kematian. Tapi Dugu Jian, yang sedang memegang pedang besi, menyadari ada yang tidak beres. Kasino IDN 96. Perasaan buruk ini tidak memiliki alasan sama sekali, sepenuhnya bersifat naluriah. Tapi saat ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk menyingkirkan pedangnya. Bang! Dengan suara, dahi Leon mengenai ujung pedang. Pedang besi, yang setajam tanah liat, telah menahan seluruh tubuh energi sejati Master Sekte, dan mengandung kekuatan spiritual agung di sekitarnya.
Seperti kaca, mereka mulai pecah. Terdengar suara, klik klik klik. Waktu berhenti pada saat ini, hanya pedang besi yang terus menunjukkan retakan. Hati Dugu Jian bergetar, tiba-tiba dia melepaskan gagang pedang di tangannya, dan mundur dengan cepat. Tapi saat dia melangkah mundur, Leon tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke jantungnya. Semburan energi pedang pembunuh yang dipenuhi aura destruktif meletus. Dengan tingkat kultivasi Dugu Jian, dia tidak dapat mengelak sama sekali, dan energi pedang telah menembus ke dalam hatinya. Tubuh Dugu Jian yang mundur tiba-tiba membeku, dan dia menatap hatinya dengan tidak percaya. Ada lubang darah di jantungnya, dan setetes darah merah cerah perlahan mengalir keluar dari lubang darah, diikuti 2 tetes, 3 tetes. Darah terus mengalir keluar, semakin banyak. Wajah Dugu Jian menjadi semakin pucat. Dan pedang besi yang dipegangnya benar-benar hancur saat ini, berubah menjadi tumpukan serbuk besi dan jatuh ke tanah. Dugu Jian mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Leon. Dia hanya melihat bahwa mata orang lain sudah mati dan tanpa emosi. Dia bertanya dengan susah payah. Apa nama gerakan ini? Dia menjawab tanpa ekspresi. Pedang yang luar biasa. Dugu Jian tertawa getir, lalu jatuh ke belakang, jatuh dengan keras ke tanah, tidak bergerak. Adegan besar itu tiba-tiba menjadi sunyi. Di rumah yang jauh, Mo Hansing menatap kosong pada pemandangan ini. Dia tidak mengerti mengapa Dugu Jian, yang jelas-jelas berada di atas angin, mati mendadak. Dia adalah makhluk super yang telah memasuki ranah sekte. Bahkan jika orang itu Leon menerobos pada saat terakhir, dia hanya berada di tingkat ke-9. Bagaimana dia bisa membunuh orang kuat di tingkat sekte? Saat ini, Leon melihat ke atas. Bahkan dari kejauhan, Mo Hansing masih bisa melihat dengan jelas mata tak berwarna itu. Mo Hansing tiba-tiba merasa bahwa dia tidak sedang menghadapi seseorang, tetapi dewa dari langit, dewa tanpa emosi. Mo Hansing, yang mengetahui ada sesuatu yang tidak beres, segera meraih anak kecil di sampingnya. Menghadapi Leon saat ini, dia tidak berpikir bahwa orang-orang di sekitarnya dapat melindunginya. Saat Mo Hansing mengulurkan tangannya, dia merasakan sakit di hatinya, dan energi pedang langsung menembus jantungnya. Bukan hanya dia, tetapi puluhan orang di sekitarnya, masing-masing memiliki lubang berdarah di hati mereka, dan mereka kehilangan nyawa mereka secara misterius, dan jatuh ke tanah satu demi satu. Keluarga Liu Anze terkejut dengan pemandangan ini. Mereka tidak dapat memahami apa yang terjadi. Mengapa orang-orang ini mati begitu tiba-tiba? Tanda tanya. Hanya anak laki-laki kecil itu yang berlari ke arah Leon, yang berjarak beberapa ratus meter. Saat dia berlari ke depan, dia berteriak, "Ayah!" Mengulurkan tangannya untuk memeluk putranya, tetapi penglihatannya menjadi gelap dan dia terjatuh. Di kapal perang yang logo militer Bangladeshnya dilenyapkan, Leon samar-samar terbangun. Hal pertama yang saya rasakan ketika bangun adalah rasa sakit. Seluruh tubuhku sakit, tapi yang paling sakit adalah kepalaku. Rasanya seperti ada yang memukul kepalaku berulang kali dengan palu, dan sakitnya sangat menyakitkan hingga meledak. Dengan kemauannya yang kuat, rasa sakitnya begitu menyakitkan hingga dia hampir pingsan lagi. "Ayah!" Suara anak yang jelas terdengar di telinganya, yang membuat Leon sadar kembali. Memutar kepalanya dengan susah payah, dia melihat ke arah suara itu, dan melihat sebuah kepala kecil tergeletak di samping tempat tidur, dengan sepasang mata hitam besar menatapnya, berkibar. "Jadilah baik." Leon mengulurkan tangan kirinya dengan susah payah dan menyentuh kepala anak kecil itu. Ini adalah putranya, dan perasaan memiliki hubungan darah membuatnya merasa bahwa dunia ini begitu nyata. "Ayah,
Kamu luar biasa. Anak kecil itu merasakan sentuhan ayahnya untuk pertama kalinya, tapi dia tidak merasa asing sama sekali. Sebaliknya, dia sepertinya sudah terbiasa dengan segalanya, dan bahkan mengacungkan jempol pada Leon ke atas. Leon ingin tertawa, tapi tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di perut bagian bawahnya. Seluruh orang itu batuk berulang kali. "Ayah, apakah kamu baik-baik saja?" Anak kecil yang baru saja tersenyum tiba-tiba menundukkan wajahnya dan menatap Leon dengan cemas. "Tidak apa-apa, seperti yang kamu katakan, bagaimana sesuatu bisa terjadi pada ayah?" Leon mengangkat sudut mulutnya, yang dianggap senyuman. "Bu, dengar, sudah kubilang tidak akan terjadi apa-apa pada ayahmu, dan kamu masih menangis," kata anak kecil itu dengan bangga ke belakang. Baru pada saat itulah Leon menyadari bahwa Liu Anze berdiri di belakang anak kecil itu. Liu Anze tersenyum, tetapi air mata di matanya tidak mengering. Mendengar ini, dia hanya mengangguk ringan. "Yah, apa yang kamu katakan benar, ibu tidak boleh menangis." "Itu benar, ibu adalah wanita yang sangat cantik, betapa jeleknya menangis." Anak laki-laki kecil itu menggelengkan kepala kecilnya dan berkata dengan sangat kuno. Liu Anze tidak tahan lagi dan tertawa terbahak-bahak. Leon juga geli dan terkikik. Hanya senyuman yang menyebabkan luka di perut bagian bawahnya berkedut, dan dia menarik napas dalam-dalam. "Baiklah, ayah perlu istirahat, kamu pergi ke tempat kakek dulu ya." Melihat kondisi Leon membuat hati Liu Anze meledak, dan dia buru-buru berkata kepada anak kecil itu. Anak laki-laki kecil itu memandang Liu Anze dan kemudian ke Leon. Dia sepertinya memahami sesuatu dan mengangguk dengan patuh. "Oke." Lalu dia berbisik kepada Leon, "Ayah, aku akan datang menemuimu nanti." Xiu mengangguk. Anak kecil itu tersenyum, berbalik dan berlari keluar. Dia meninggalkan ruangan kecil ini kepada orang tuanya. Dia tahu bahwa ibunya pasti ingin mengatakan banyak hal kepada ayahnya. Leon dan Liu Anze adalah dua orang yang tersisa di ruangan itu. Saat ini, Liu Anze mengenakan gaun biru langit, dan payudaranya lebih montok dari sebelumnya. Saat dia berdiri tegak, melihat dari sudut pandang Leon, wajahnya hampir tidak terlihat. Untungnya, Liu Anze sudah berjalan mendekat dan duduk di samping tempat tidur. Melihat wajah Liu Anze yang hampir tidak berubah, Leon membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi untuk sesaat, dia tidak tahu harus mulai dari mana. "Leon, maafkan aku." Akibatnya, Liu Anze sudah berkata dengan lembut selama penundaan ini. "Kakak An, seharusnya aku yang meminta maaf," kata Leon cepat. Dia tahu bahwa Liu Anze mengatakan dia menyesal karena dia melahirkan si Xiu di belakang punggungnya, tetapi ini sama sekali bukan kesalahan Liu Anze. Itu semua karena dia tidak terlalu peduli padanya. Belum lagi, jika bukan karena alasan mereka sendiri kali ini, mereka tidak akan terlibat sama sekali, dan mereka hampir kehilangan nyawa. "Kamu tidak berhutang apapun padaku, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik." Liu Anze menggelengkan kepalanya dan tidak setuju dengan ide Leon. Leon menghela nafas, mengetahui bahwa Liu Anze memiliki kegigihan dalam masalah ini. "Tapi Xiu sangat merindukanmu," Liu Anze menambahkan, memikirkan kerinduan dan harapan putranya terhadap ayahnya. "Bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak mau?" Leon memandang Liu Anze. Pikirkanlah, pikirkanlah. Bagaimana mungkin dia tidak memahami pikirannya? Liu Anze terdiam. Tentu saja dia ingin, tapi apa gunanya hanya berpikir? Dia tidak pernah berpikir bahwa Leon benar-benar mencintainya. Semua itu hanya angan-angan belaka. "Saudari An, pulanglah bersamaku kali ini. Bawalah si Xiu bersamamu."
Leon, terlepas dari apa yang dipikirkan Liu Anze saat ini, sudah memegang tangan Liu Anze dan berkata dengan lembut. Setelah mengalami hal-hal ini, dia sudah menemukan jawabannya. Tidak peduli Liu Anze atau Su Yanru, mereka berdua adalah wanitanya. Karena dia tidak bisa melepaskan siapapun, mengapa tidak menerima mereka bersama? Sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, daripada merasa bersalah dan tidak berbuat apa-apa, lebih baik jelaskan semuanya dengan jelas dan lakukan yang terbaik selama sisa hidup kita agar mereka bisa menjalani kehidupan yang stabil. Liu Anze tidak langsung menjawab. Sejujurnya, dia benar-benar tidak tahu kapan dia mulai jatuh cinta dengan pria kecil ini, sehingga ketika dia mengandung anaknya, dia tidak pernah berpikir untuk menggugurkannya. Dia hanya ingin dia mengikuti Leon pulang dan menjadi istri keluarga Wood, yang juga tidak pernah dia pikirkan. Pertemuan antara dia dan Leon memiliki terlalu banyak kebetulan. Bahkan jika keduanya memiliki hubungan, itu lebih merupakan ledakan nafsu dan tidak ada hubungannya dengan cinta. Jika dia berbicara tentang perasaannya terhadap Leon, dia menyukainya, tapi itu lebih merupakan cinta untuk kerabatnya dan rasa terima kasih kepada teman-temannya. Karena mentalitas ini, dia tidak pernah berpikir untuk menjadi istri keluarga Wood. Dia bahkan tidak pernah peduli dengan hubungan Leon dengan wanita lain. Karena dia selalu merasa Leon bukan miliknya. Setidaknya, tidak semuanya milikku. Saudari An, jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus memikirkan Sisiu. Dia harus kembali menemui kakeknya. Melihat Liu Anze yang diam, Leon tahu apa yang ada di dalam hatinya lagi. Dia tidak ingin Liu Anze menjadi seperti yang terakhir kali, dan pergi begitu saja dan membiarkan semuanya berlalu. Saat lukamu sembuh, ambil kembali Sixiu. Liu Anze menghela nafas pelan. Bagaimana denganmu? Apakah kamu masih ingin pergi? Leon memandang Liu Anze. Jika aku tidak pergi, kenapa aku tidak tinggal? Liu Anze berkata tanpa daya saat dia melihat mata menyedihkan Leon. Hehe, benar. Ngomong-ngomong, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Jangan marah. Hah. Liu Anze menatap Leon dengan curiga. Kamu tinggal di negeri Meng. Kamu seharusnya tahu bahwa Ratu Negeri Meng baru saja melahirkan seorang putri, kan? Ya, dia adalah saudara perempuan Sisiu. Meskipun dia hendak memberitahu Liu Anze segalanya tentang dia, Leon masih sedikit malu. Petik 2. Meskipun Liu Anze telah mempersiapkan mentalnya sejak lama, dia juga terkejut dengan berita itu. Putri Ratu Meng sebenarnya adalah saudara perempuan putranya. Mengapa anak laki-laki ini tidur dengan ratu? Saudari An, aku tidak melakukan ini dengan sengaja. Aku terpaksa tidak melakukan apapun pada awalnya. Melihat Liu Anze tidak terlihat marah, Leon tersenyum dan berkata. Liu Anze menatap tajam ke arah Leon dan tidak berdaya. Apakah ada orang yang lebih dirugikan daripada Anda di dunia ini? Sungguh, Leon tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan apa yang terjadi antara dia dan Chardin lagi. Termasuk semua keluhan terhadap Du Gujian dan kelompok tentara bayaran Hansing, Liu Anze diberitahu. Setelah mendengarkan cerita Leon, Liu Anze terdiam. Ini membuat Leon sedikit khawatir. Apakah dia mengatakan hal yang salah? Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Liu Anze tiba-tiba datang dan langsung memeluk Leon. Dia merasakan beban di dada Liu Anze menekan dirinya sendiri. Leon, tidak mudah bagimu tahun-tahun ini. Liu Anze mendekatkan bibirnya ke telinga Leon dan bergumam pelan. Leon tertangkap basah. Kenapa kamu mengatakan ini tiba-tiba? Kakak An, semuanya sudah berakhir, tidak apa-apa. Leon hanya bisa menepuk punggung Liu Anze dengan lembut, tidak tahu bagaimana menghiburnya.
Yah, semuanya sudah berakhir. Liu Anze tersenyum, duduk tegak lagi, tetapi mengulurkan tangan untuk menghapus air mata dari sudut matanya. Ngomong-ngomong, Nona Su yang baru saja kamu sebutkan juga sedang hamil. Bukankah butuh waktu lama sebelum si Xiu memiliki adik laki-laki atau perempuan? Leon Xiu ingin menghibur Liu Anze, tapi Liu Anze berkata lagi-lagi Leon tidak bisa berkata-kata. Apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Su Yanru sedang hamil? Puff. Melihat ekspresi Leon yang terdiam, Liu Anze tertawa terbahak-bahak. Dia jarang melihat Leon seperti ini. Baiklah, si Xiu pasti akan sangat senang jika dia bisa memiliki adik laki-laki atau perempuan. Bagaimana denganmu? Aku bukan istrimu. Apa hubungannya denganku? Berapa banyak anak yang kamu miliki dengan wanita lain? Liu Anze berkata tanpa basa-basi. Leon terdiam lagi. Apa yang dia katakan sangat masuk akal, tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu juga ibu dari anakku? Oke, kamu terluka parah dan perlu istirahat lebih banyak. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tidurlah sebentar. Aku akan meneleponmu ketika kita sampai di pelabuhan. Petik 2. Ya, Leon mengangguk dan berbicara sebentar. Ngomong-ngomong, dia benar-benar merasa sedikit lelah. Liu Anze tidak berkata apa-apa lagi, menatap Leon, berdiri dan pergi. Setelah Liu Anze pergi, Leon mulai memeriksa lukanya. Perut bagian bawah tertusuk, tapi untungnya organ dalam tidak terluka, yang merupakan berkah di antara kemalangan. Ada juga bekas pedang di jantungnya, yang telah dibalut, dan seluruh orang tampak seperti mumi. Namun, ini semua adalah luka traumatis. Dengan fisiknya yang kuat, tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih. Yang paling mengkhawatirkannya adalah lautan kehidupan yang terbuka. Ketika lautan kehidupan terbuka, seluruh lautan kehidupan dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang agung, berubah menjadi cairan emas dan mengalir di lautan kehidupan. Tapi saat dia setelah menggunakan pedang penguburan dewa, kekuatan jiwa dari seluruh laut kehidupan hampir terkuras habis, hanya menyisakan sedikit cahaya keemasan yang bersinar di tengahnya. Tidak hanya itu, retakan muncul di Ying Qiao, Jing Qiao, Li Qiao, Central Qiao, Qi Qiao, Linghui Qiao, Tianchong Qiao, dan 7 titik akupuntur utama, dan lampu perunggu kuno yang menyala di 7 Qiao juga ikut retak. Padam. Selain itu, bukaan bintang tersembunyi dan bukaan tersembunyi ilahi juga gelap gulita tanpa cahaya apapun. Tidak peduli bagaimana Leon berkonsentrasi, sulit untuk memasuki ruang itu. Dia tahu bahwa ini seharusnya menjadi pedang terakhirnya yang menyakitinya. Tidak hanya area ini yang rusak parah, bahkan dantiannya pun kosong. Tidak ada jejak ki di seluruh tubuh, dan banyak meridian juga mengalami kerusakan besar atau kecil. Dengan cedera serius seperti itu, orang lain pasti sudah lama meninggal. Berkat fisik Leon yang tidak biasa, dia cukup beruntung bisa bertahan dan masih bisa mengobrol dan tertawa dengan Liu Anze. Hanya saja mungkin diperlukan waktu yang sangat lama untuk memperbaiki luka di tubuh tersebut secara menyeluruh. Namun, menukar cedera seperti itu dengan nyawa seorang master sekte adalah hal yang bagus, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Boom! Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari bawah kabin. Seluruh kapal terguncang, dan Leon sangat terguncang hingga dia jatuh dari tempat tidur. Sebelum dia sempat bangkit dari tanah, terdengar beberapa suara keras dari luar, yaitu deru tembakan artileri. Ekspresi Leon berubah drastis, dia mengabaikan rasa sakit di tubuhnya dan segera bangkit dari tanah. Dia berlari keluar dari kabin tempat dia beristirahat.
Dia melihat seluruh kapal perang penuh dengan api dan ada lubang besar di lambung kapal. Lambung besar itu mulai tenggelam perlahan ke bawah. Dan Liu Anze, yang baru saja keluar dari ruang tunggu, terjatuh tidak jauh. "Saudari An!" Leon berteriak dan hendak berlari menuju Liu Anze. Sebuah rudal datang dari kejauhan dan menghantam lambung kapal antara dia dan Liu Anze. Boom! Dengan suara yang keras, Leon langsung terlempar oleh gelombang udara dan jatuh ke laut. "Tuan!" Samar-samar, Leon hanya mendengar tangisan kesakitan Yehu. Tepat ketika kapal perang yang ditumpangi Leon diserang, di Pulau Kairo, di jalan di luar istana, pedang Dugu, yang jantungnya telah tertusuk, samar-samar terbangun. Yang terlihat adalah langit yang kusam. Merasakan sakit di hatinya, senyuman masam muncul di sudut mulut Dugu Jian. Dengan bantuan niat pedang Leon, dia menutupi kekurangannya dalam ilmu pedang, dan akhirnya menerobos ranah sekte dalam satu gerakan. "Kupikir aku bisa dengan mudah membunuh Leon dengan satu pedang, tapi siapa sangka di saat-saat terakhir, anak itu akan menyadari niat pedang sombong itu. Jika dia tidak secara paksa menggeser separuh tubuhnya pada saat kritis hidup dan mati, saya khawatir dia akan benar-benar mati di sini." Namun meski begitu, meski energi pedang tajam tidak mengganggu hatinya, energi itu masih tertinggal di tubuhnya. Jika dia bukan ahli ilmu pedang, energi sebenarnya di tubuhnya akan terkondensasi menjadi beberapa energi pedang, secara naluriah menolak dengan pedang ini. Energi, dia pasti sudah mati sejak lama. Sekarang, hampir semua energi pedang yang tersisa di dalam tubuh telah habis, dan hanya dengan demikian energi pedang yang sombong dapat diimbangi. Kuburkan para dewa, kuburkan para dewa, kuburkan para dewa dengan satu pedang. Benar-benar mendominasi. Dugu Jian menggelengkan kepalanya, bangkit dari tanah dengan susah payah, melihat mayat di tanah di sekitarnya, dan terhuyung menuju manor. Di tengah jalan, ada banyak mayat. Ketika dia sampai di aula, dia melihat mayat Mu Hansing dan lainnya. Ada lubang berdarah di hati setiap orang, dan sekilas orang dapat mengetahui bahwa mereka dibunuh oleh energi pedang yang mendominasi itu. Tapi, di antara mayat-mayat ini, tidak ada tubuh Mu Hansing. Dugu Jian mengangkat alisnya. Mungkinkah Mu Hansing pada akhirnya lolos? Pada saat ini, suara panggilan telepon terdengar samar di lantai atas. Dugu Jian menutupi dadanya dengan satu tangan dan berjalan ke atas. Dugu Jian naik ke atas selangkah demi selangkah dan berjalan ke aula yang penuh dengan monitor. Gambar di banyak monitor telah hilang, dan menjadi gelap gulita. Jelas sekali bahwa monitor yang dipasang di seluruh pulau telah hancur. Di depan layar terbesar, sesosok tubuh sedang bersandar di kursi malas, meletakkan telepon satelitnya ke samping. Seolah mendengar langkah kaki datang dari belakang, sosok itu berbalik, siapa lagi kalau bukan Mu Hansing. "Tuan Dugu, Anda benar-benar mengecewakan Tuan Carlo." Melihat itu adalah Dugu Jian, Mu Hansing mencibir untuk pertama kalinya. Dugu Jian tidak menghiraukan ejekan Mu Hansing, ia hanya menatap jantung Mu Hansing. Jantungnya juga terdapat lubang darah, namun tidak seperti jantungnya sendiri yang masih mengeluarkan darah. Lubang darah di jantungnya telah berhenti mengeluarkan darah, bahkan banyak yang sembuh. Dilihat dari posisi lubang darahnya, bukan seperti dia yang menghindari titik vital jantungnya. Jika tebakannya benar, jantungnya seharusnya tertusuk oleh energi pedang. Bagaimana caramu melakukannya? Dugu Jian bertanya dengan dingin. Dia menghindari titik vital di saat-saat terakhir dan lolos dari kematian, tetapi hati pihak lain jelas tertusuk oleh energi pedang, bagaimana mungkin dia tidak mati? Haha, Tuan Dugu, apakah Anda lupa bahwa saya juga seorang pejuang genetika?
Dugu Jian mengangkat alisnya. Jin warrior secara alami tahu bahwa ini adalah salah satu rahasia terbesar keluarga K. Termasuk monster yang bermutasi secara genetik yang muncul sebelumnya, mereka juga adalah Jin warriors. Tetapi bahkan monster yang telah kehilangan sebagian kecerdasannya, jika hatinya tertusuk, dia pasti akan mati. Bagaimana Mu Hansing bisa baik-baik saja? Mu Hansing tidak menjelaskan bahwa Profesor Liu Wei telah berhasil menyuntikkan ramuan genetik sebelum dia dibawa pergi oleh Leon. Namun, tidak seperti pejuang genetik lainnya, dia tidak memperoleh kemampuan yang kuat. Kekuatan fisiknya tidak meningkat banyak, satu-satunya perubahan adalah aktivitas selnya meningkat pesat. Ditingkatkan ke titik yang tidak dapat dideteksi pada tingkat ilmiah saat ini, tidak peduli bagian tubuh mana yang terluka, ia dapat memperbaiki dirinya sendiri dalam waktu yang sangat singkat. Secara teoritis, selama otak tidak mati, sekalipun jantung rusak, maka dapat diperbaiki dalam waktu yang sangat singkat. Ini hampir persis sama dengan rumor tentang keabadian. Energi pedang Leon menembus hatinya, dan orang biasa, bahkan pejuang bawaan, pasti akan mati. Namun tidak butuh waktu lama bagi jantung untuk mulai memperbaiki dirinya sendiri. Leon sudah pingsan saat itu, dan keluarga Liu Anze tentu saja tidak menyadarinya. Mereka hanya membantu Leon keluar dari sini, dan akhirnya dijemput oleh Nightingale dan orang lain yang datang kemudian. Setelah Nightingale dan yang lainnya mengetahui apa yang terjadi dari Liu Anze, mereka khawatir dengan cedera Leon, jadi mereka menyerah untuk datang menyelidiki dan segera meninggalkan pulau itu. Karena alasan inilah Mu Hansing menyelamatkan nyawanya. Apakah ada orang lain di pulau itu? Dugu Jian tidak bertanya lebih jauh. Setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Dia dan Mu Hansing bahkan bukan teman. Kecuali kamu dan aku, semua orang sudah mati. Beberapa mati di tangan Leon, dan beberapa dibunuh oleh anak buahnya. Mu Hansing menggelengkan kepalanya. Tidak sedikit pun menyedihkan. Beritahu Carlo bahwa setelah aku pulih dari lukaku, aku secara pribadi akan bergegas ke Longteng dan membunuh Leon. Dugu Jian tidak bertanya lagi, hanya meninggalkan kata-kata ini dan bersiap untuk berjalan ke atas. Gumpalan energi pedang yang memasuki tubuhnya telah dihancurkan sepenuhnya olehnya, tetapi niat pedang dari energi pedang itu tertanam dalam di benaknya. Ketika dia sepenuhnya memahami niat pedang itu, tingkat budidaya pedangnya naik ke tingkat berikutnya, dia bahkan memiliki kepercayaan diri untuk menggunakan pedang ini untuk mempertanyakan Master Pavilion Pedang Sushan. Pedang yang mengubur dewa juga bisa mengubur dewa, apalagi manusia. Tidak perlu merepotkan Tuan Dugu, Leon seharusnya sudah mati. Kata Mu Hansing sambil tersenyum. Hah, Dugu Jian, yang hendak pergi, berhenti dan menatap Mu Hansing dengan bingung. Mati, apakah pada akhirnya dia mati karena kelelahan? Tapi ini tidak benar, baru saja, kapal perang yang ditumpangi Leon dan bawahannya dibom dan ditenggelamkan. Dari 531 orang di dalamnya, tidak ada satupun dari mereka yang selamat, kata Mu Hansing sambil tersenyum tipis. Apakah kamu mengatur rencana cadangan? Dugu Jian mengangkat alisnya. Haha, saya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Itu semua diatur oleh Master Carlo. Faktanya, sebelum ini, bahkan saya tidak tahu bahwa Master Carlo benar-benar meyakinkan militer negara Meng. Leon dan yang lainnya tewas di dalam tangan tentara Meng. Mu Hansing tersenyum mengejek. Seorang pria galak yang sendirian membunuh sebagian besar elitnya sendiri, dan akhirnya membunuh Dugu Jian dan dirinya sendiri, akhirnya tewas dalam tumpukan tembakan artileri. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia tidak bisa lebih kuat dari senjata modern. Beberapa kapal perang mengepung dan menekan sebuah kapal perang,
tanpa memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk bertanya. Mereka hanya menembakkan torpedo dan rudal. Kapal besar itu tenggelam ke laut. Masih ada di lautan luas. Bagaimana Anda bisa bertahan hidup di laut? Du Gujian juga terdiam. Dia sama sekali tidak senang karena kematian musuhnya. Sebaliknya, dia sangat menyesal. Betapa menyedihkannya seorang jenius seni bela diri muda meninggal dengan cara yang begitu memalukan. Bangladesh, ibu kotanya, di kediaman Jenderal Rob, orang nomor 1 di militer Bangladesh. Rob, yang masih mengenakan seragam militer, sedang duduk di sofa ruang tamu dengan keringat dingin di wajahnya. Di tangannya ada telepon genggam, dan sebuah video diputar di telepon genggamnya. Dalam video tersebut, sebuah kapal penjelajah yang logo militer Bangladeshnya terhapus diserang oleh beberapa rudal. Dalam beberapa menit, seluruh kapal perang tersebut dipenuhi kembang api dan perlahan tenggelam. Jarak tembaknya agak jauh, dan kerusakan spesifik pada kapal perang tersebut tidak dapat terlihat dengan jelas. Namun Rob tahu bahwa kapal perang tersebut telah habis. Semua orang di kapal perang juga tewas. Rob mengangkat kepalanya dengan linglung dan memandang pemuda yang duduk di seberangnya. Ketika dia mengira bahwa semua ini adalah ulah pria di depannya, seluruh hatinya diselimuti rasa dingin. Jenderal Rob, apakah Anda percaya ketulusan saya sekarang? Pemuda itu memegang cerutu di satu tangannya dan tersenyum lembut ketika melihat Rob selesai menonton video tersebut. Hati Rob tenggelam. Kejujuran, ketulusan macam apa yang ada? Ini jelas merupakan ancaman. Kapal perang yang menyerang kapal penjelajah tersebut adalah kapal perang Angkatan Laut Bangladesh. Orang ini jelas-jelas telah menyuap beberapa jenderal militer di Angkatan Laut, dan sekarang dia datang untuk merundingkan kerja sama dengannya. Bahkan seseorang sekuat Leon sudah mati, beraninya kamu menolak. Tuan Carlo, apa yang perlu saya lakukan? Rob menekan rasa panik di hatinya dan berkata dengan lembut.